menceritakan seorang mahasiswi ambisius yang sedang dalam perjalanan penting untuk wawancara kerja. Saat menggunakan GPS untuk mempersingkat perjalanan, ia malah tersesat di sebuah hutan terpencil di Kentucky. Keadaan menjadi lebih buruk ketika ia diserang oleh dua pria misterius yang berniat jahat. Gadis itu berhasil melarikan diri ke dalam hutan, tapi ia terluka dan terdampar sendirian di alam liar, tanpa makanan atau arah yang jelas. Di tengah kondisi ekstrim dan ketakutan, ia diselamatkan oleh seorang pria penyendiri yang tinggal di sebuah kabin jauh dari peradaban. Namun, ternyata ada lebih banyak bahaya yang mengintai daripada yang terlihat, termasuk konspirasi lokal yang melibatkan narkoba dan korupsi. Sebelum lanjut ke ceritanya, dukung channel ini dengan subscribe. Dan inilah rekap film yang berjudul Rust Creek. Film dibuka dengan seorang mahasiswa bernama Sawyer Scott, yang sedang berlari di lapangan lintasan. Beberapa saat kemudian, dia berhenti ketika dia menerima pesan suara dari perusahaan tempat dia melamar. Ternyata dia telah dipilih untuk wawancara, dan harus hadir di Washington DC lusa. Hal ini membuatnya sangat bahagia, karena dia telah menantikan kesempatan ini sejak lama. Setelah itu, Sawyer kembali ke kampus, dan membuat persiapan yang diperlukan untuk perjalanan tersebut. Keesokan harinya, dia berangkat ke Washington DC, dan mengandalkan GPS teleponnya untuk menavigasi ke arah yang benar. Sawyer mendengar di radio bahwa lalu lintas terlalu padat di jalan raya utama karena musim liburan. Akibatnya, dia memutuskan untuk mengambil rute pedesaan, dan segera tiba di lokasi yang tidak dikenalnya. Pada satu titik, Sawyer mencapai jalan buntu di dekat hutan, di mana jalannya ditutup. GPS-nya menyarankan untuk memutar balik, tetapi dia memutuskan untuk terus berjalan untuk mencari rute alternatif. Setelah beberapa saat berkendara, dia akhirnya tiba di pertigaan dan menepi untuk memeriksa peta. Di sana, kita melihat dua pria sedang menggali dengan skop. Mereka terkejut oleh mobil Sawyer dan khawatir bahwa dia telah melihat mereka. Sawyer kemudian menjauh dari sana karena dia menjadi frustrasi dengan GPS-nya, dan mengeluarkan peta kertas untuk menemukan rute lain. Tak lama kemudian, dia berhenti di pinggir jalan dan mulai mempelajari peta. Setelah beberapa saat, sebuah truk tiba-tiba berhenti di depannya, dan kedua pria yang tadi keluar. Mereka memperkenalkan diri mereka sebagai saudara beradik bernama Hollister dan Beck. Mereka bertanya apakah Sawyer butuh bantuan. Ketika dia menjelaskan bahwa dia tersesat, Hollister mengambil petanya, dan menunjukkan padanya cara untuk kembali ke jalan raya. Selanjutnya, Sawyer kembali ke mobilnya, tetapi Hollister tiba-tiba mengundangnya untuk makan malam di rumahnya. Sawyer menolak, tetapi dia bersikeras bahwa hari akan segera gelap dan dia tidak akan bisa mencapai jalan raya tepat waktu. Dan kemudian tiba-tiba, Beck mencoba menahannya. Sawyer lalu mengeluarkan pisau dari saku Beck dan akan menusuknya. Namun pisau itu terjatuh dan Beck segera mengambilnya kembali dan menusuk paha Sawyer. Namun dia berhasil melepaskan diri dari cengkeramannya dan melarikan diri ke dalam hutan. Setelah ini, para saudara itu mulai mengikutinya. Tetapi Sawyer bersembunyi di liang dan menggunakan sweaternya untuk menutupi lukanya. Dia kemudian melemparkan batu ke sisi lain untuk menyesatkan para pria itu, dan untungnya itu berhasil. Saat hari mulai gelap, saudara-saudara itu menghentikan pencarian mereka, dan meninggalkan hutan. Sementara itu, setelah berjalan jauh, Sawyer yang ketakutan berbaring di liang, dan segera tertidur. Keesokan paginya, kita dibawa ke kantor polisi setempat, di mana seorang sheriff bernama Nick menerima panggilan mendesak dan meneruskannya ke bosnya, Doyle. Doyle menerima keluhan tentang mobil yang ditinggalkan di pinggir jalan, dan diminta untuk memeriksa pemiliknya. Sheriff setuju, dan menuju ke lokasi, di mana ia menemukan mobil Sawyer. Dia juga memperhatikan noda darah di tanah, dan menyadari ada sesuatu yang salah di sini. Tak lama kemudian, Doyle tiba di rumah saudara-saudara itu, dan bertanya tentang kendaraan yang ditinggalkan di jalan. Hollister dengan santai mengklaim bahwa dia tidak mengetahui hal itu. Doyle juga memperhatikan bahwa Beck dan Hollister terluka, tetapi mereka mengklaim itu hanya kecelakaan berburu. Karena sheriff tidak mempunyai bukti yang menjerat mereka, dia hanya pergi dari sana. Di tempat lain, Sawyer terbangun, dan mencoba untuk bergerak maju, tetapi kakinya masih terluka, dan dia tidak dapat berjalan dengan baik. Dia kemudian menemukan tempat berlindung di tepi tebing,
dan mencoba mengobati lukanya. Meskipun situasinya mengerikan, Sawyer tetap berharap, percaya bahwa mobilnya yang ada di pinggir jalan, seseorang akan melihatnya. Namun di sisi lain, kita melihat dua pria membawa mobil Sawyer menjauh dari pinggir jalan. Kembali ke Sawyer, saat dia sedang beristirahat. Mobilnya jatuh menuruni lereng dan dia mendengar saudara Beck dan Hollister bersorak. Sawyer mendengar Hollister mengatakan bahwa mereka harus segera menemukannya, atau mereka akan mendapat masalah. Beck kemudian meyakinkan saudaranya bahwa dia terlalu terluka untuk melarikan diri, dan mungkin akan segera mati. Setelah orang-orang itu pergi, Sawyer pergi ke mobilnya yang hancur dan mengambil teleponnya yang rusak, namun masih berfungsi. Dia melihat beberapa panggilan tak terjawab dari ibunya. Dia mencoba menelepon lagi, tetapi tidak ada sinyal. Sementara itu, Beck dan Hollister sedang mencarinya di daerah sekitarnya. Hollister menemukan tetesan darah di daun kering di tanah, dan curiga dia mungkin ada di dekatnya. Sawyer kemudian mulai berkeliaran di seluruh hutan, tetapi dia masih tidak bisa mendapatkan sinyal. Dan yang memperburuk keadaan, teleponnya tiba-tiba mati karena baterai lemah. Saat hari mulai gelap, gadis malang itu mencoba untuk terus maju, tetapi segera menjadi bingung dan terjatuh ke tanah. Dalam keadaan linglung, dia menyadari seorang pria mendekatinya. Dia bertanya siapa dia, tetapi sebelum Sawyer bisa menjawab, dia kehilangan kesadaran. Keesokan paginya, Sawyer bangun di tempat tidur di dalam trailer, dan terkejut melihat luka-lukanya telah dirawat dan diperban oleh seseorang. Sawyer kemudian berkeliaran dan mencoba pergi, tetapi semua pintu terkunci. Dia akhirnya menemukan dapur, yang tampak seperti semacam laboratorium. Pada saat ini, seorang pria bernama Lowell mendekatinya, dan ternyata dialah yang membawanya ke sini. Sawyer mengancamnya untuk tidak mendekat saat dia mencoba menenangkannya. Namun dia melihat sebotol cairan alkali di meja dan segera melemparkannya ke muka pria itu, tepat sebelum dia merasa linglung lagi dan jatuh pingsan. Adegan kemudian beralih ke kantor polisi, di mana Nick sedang mendiskusikan mobil yang ditinggalkan dengan Doyle. Nick bersikeras agar mereka melakukan penyelidikan menyeluruh, karena dia menganggap seluruh situasi ini aneh. Namun, Doyle tampak kesal dengan komitmennya terhadap kasus tersebut, dan memerintahkannya untuk tidak terlalu memikirkannya. Nick curiga pada Beck dan Hollister, dan yakin mereka terlibat, tetapi Doyle menyatakan bahwa kedua saudara itu nakal tetapi bukan penjahat. Pada adegan berikutnya, Sawyer sadar kembali di trailer ketika Lowell membawakannya sandwich dan minuman. Tetapi kali ini, dia mendapati tangannya terikat. Sawyer menegaskan bahwa dia perlu pergi ke rumah sakit dan menelepon polisi, tetapi dia mengabaikannya. Tak lama kemudian, dia memerhatikannya mengemas sabu di dapur dan menggigit sandwich tersebut. Sawyer kemudian memperkenalkan dirinya dan menjelaskan apa yang terjadi padanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa orang tuanya mungkin khawatir tentangnya, dan memintanya untuk membawanya ke polisi. Tepat pada saat itu, sebuah kendaraan mendekati trailer, dan Sawyer mulai berteriak minta tolong. Namun Lowell segera menutup mulutnya dan memperingatkannya bahwa jika dia berteriak, mereka akan membunuhnya. Dia kemudian menyuruhnya untuk tetap diam, dan berjalan keluar, di mana dia bertemu dengan Hollister dan Beck. Ternyata Lowell adalah sepupu mereka dan mengolah sabu untuk mereka. Mereka bertanya kepadanya tentang gadis yang hilang di sekitar sini, tetapi Lowell berkata dia belum melihat siapapun. Ketika mereka sedang berbicara, Sawyer melihat sepanci alkali, dan mencoba menggunakan bahan kimia itu untuk memutuskan talinya. Sementara itu, Beck dan Hollister merasa curiga karena Lowell tiba-tiba tidak mengundang mereka masuk, atau bahkan menawarkan mereka bir. Mereka curiga dia mungkin menyembunyikan sesuatu, jadi mereka masuk ke dalam untuk memeriksa. Untungnya, mereka tidak menemukan siapapun, dan ternyata Sawyer sudah melepaskan diri dan melarikan diri. Hal itu membuat para saudara itu merasa puas, dan akhirnya mereka pun pergi dari sana. Kemudian, kita melihat Sawyer yang berjalan tertatih-tatih kebingungan melewati hutan. Namun Lowell segera menangkapnya dan dengan paksa membawanya kembali ke trailer. Di tempat lain, di kantor polisi, Nick dan Doyle dikunjungi oleh atasan mereka, Komandan Polisi Bagian Negara, Slattery. Dia sangat kecewa dengan pekerjaan Doyle, dan meminta informasi terbaru tentang kasus mobil terlantar itu. Deputi Nick mengungkapkan bahwa mobil itu milik pasangan yang memberikannya kepada putri mereka, bernama Sawyer. Dia telah hilang selama beberapa hari, dan terakhir terlihat di kampusnya. Setelah mendengar hal ini, Slattery memerintahkan para serif untuk menjadikan kasus ini sebagai prioritas utama, dan mendesak mereka untuk menemukan gadis itu sesegera mungkin. Kembali di trailer,
Lowell memberitahu Sawyer bahwa apa yang dia lakukan dengan tali itu cerdik. Dia meminta agar dia membiarkannya pergi, dan berjanji tidak akan mengungkapkan apapun tentang pekerjaannya. Namun, Lowell menjelaskan bahwa mereka berjarak 5 mil dari jalan utama, dan 20 mil dari kota terdekat. Dia tidak punya mobil, dan jika dia mencoba pergi dengan berjalan kaki, dia kemungkinan akan bertemu Beck atau Hollister. Sawyer masih skeptis, jadi Lowell akhirnya memutuskan hubungan dengannya. Dia menyebutkan bahwa saudara-saudaranya akan pergi ke Charleston akhir pekan ini, jadi dia akan meminjam truk mereka dan mengantarnya ke suatu tempat yang aman. Sampai saat itu, dia bebas pergi kapan saja, dan dia tidak akan menghentikannya. Di tempat lain, kedua bersaudara itu berhadapan dengan Dayle, yang sedang marah kepada mereka. Dia menuntut mereka untuk mengatakan kebenaran tentang gadis itu, karena atasannya menekannya. Pada titik ini, terungkap bahwa mereka semua bekerja sama, dan saudara-saudara itu memasok obat-obatan untuk operasi Dayle. Hollister kemudian mengakui bahwa dia mengira gadis itu melihat mereka mengubur mayat, itulah sebabnya mereka menyerangnya. Ternyata pada hari itu, mereka menguburkan seseorang atas perintah Dayle. Saudara-saudaranya meyakinkan sheriff bahwa gadis itu kemungkinan besar sudah meninggal, dan mereka akan mencarinya besok. Adegan kemudian beralih ke keesokan paginya, saat kita melihat Lowell memasak sabu. Sawyer menunjukkan minat pada karyanya, jadi dia mulai memberinya demonstrasi. Dia juga menunjukkan padanya cangkir kopi berisi amonia anhidrat, yang dia gunakan untuk memasak sabu. Zat ini jauh lebih berbahaya daripada alkali dan dapat membakar kulit seseorang dalam hitungan detik. Sawyer membantu pekerjaannya, dan selama waktu ini, dia mencuri garpu taman demi keselamatan. Lowell kemudian memberitahunya bahwa saudara-saudaranya akan segera tiba, dan memintanya untuk bersembunyi. Saat dia pergi, dia menyadari bahwa salah satu garpu taman hilang, dan menyadari dia masih tidak mempercayainya. Tak lama kemudian, saudara-saudara itu tiba di trailer dengan beberapa bahan mentah, dan membawanya masuk. Mereka segera pergi karena tempat itu penuh dengan gas padat. Di tempat lain, Nick yang masih menyelidiki kasus Sawyer disarankan untuk menghabiskan hari Thanksgiving bersama keluarganya. Setelah banyak dibujuk, dia akhirnya setuju untuk pergi dan menuju keluar. Namun beberapa saat kemudian, dia teringat sesuatu dan kembali ke kantornya untuk mengambilnya. Namun kemudian, dia mendengar Dayle memerintahkan Hollister untuk menemukan dan memastikan gadis itu mati. Hal ini membuat Nick ngeri, dan dia tidak percaya bahwa bosnya adalah pelaku sebenarnya selama ini. Doyle meminta kesempatan untuk menjelaskan, tetapi Nick yang ketakutan mengarahkan pistol ke arahnya dan hendak pergi. Doyle memohon agar hal ini tidak berakhir seperti ini karena mereka adalah mitra, dan sebelum Nick dapat masuk ke mobilnya, Doyle akhirnya menembaknya hingga mati. Pada malam harinya, sheriff yang korup menyerahkan mayat itu kepada Hollister dan Beck, meminta mereka untuk membuangnya. Dia juga bertanya apakah mereka memiliki barang-barang milik gadis yang hilang, jadi Hollister memberinya dompet Sawyer, yang dia temukan di mobilnya. Keesokan harinya, Slattery yang marah mengunjungi Dayle, karena gadis itu masih belum ditemukan, dan Nick juga hilang sejak tadi malam. Tetapi Doyle menduga rekannya baik-baik saja, dan mungkin pergi minum bersama teman-temannya. Slattery kemudian menyatakan bahwa timnya akan mengambil alih pencarian Sawyer, dan orang tuanya juga datang ke sini. Mendengar hal ini, Doyle menjadi khawatir, dan dia sengaja membuka loker Nick di depan atasannya, di mana dia mengeluarkan dompet Sawyer dari sana, dan berpura-pura terkejut. Slattery juga terkejut, dan memberitahu timnya bahwa Nick mungkin terlibat dalam kasus gadis yang hilang, dan meminta mereka untuk mencarinya. Sore harinya, Doyle tiba di trailer Lowell untuk memeriksa produksi sabu. Namun, Lowell mengarahkan senapan ke arahnya dan menghentikannya masuk. Doyle yang marah mengingatkannya bahwa dialah kepala suku, dan Lowell hanyalah orang Indian. Namun, yang terakhir dengan tenang mengungkapkan bahwa Dayle berdiri di samping Tom Ether, dan dia hanya perlu menembak sekali untuk menyebabkan ledakan. Mendengar hal ini, sheriff memutuskan untuk tidak mengganggu produksi dan akhirnya pergi dari sana. Lowell kemudian memasuki trailer, dan memberitahu Sawyer bahwa itu hanya bosnya. Saat sedang mengemudi, Doyle memperhatikan kedua saudara itu, dan mengomentari betapa kasarnya sepupu mereka bertindak. Dia juga memerintahkan mereka untuk menjalankan transaksi narkoba dengan benar, dan membuktikan bahwa mereka dapat bersaing dengan kartel Meksiko. Tak lama kemudian, kedua bersaudara itu tiba di trailer untuk mengambil sejumlah sabu. Lowell menyerahkan produk tersebut kepada mereka, tetapi Hollister kemudian melihat dua set jejak kaki yang berbeda di tangga. Hal ini membuatnya curiga, tetapi dia tidak mengatakan apapun dan pergi. Setelah ini, Lowell memasuki trailer, dan memberitahu Sawyer bahwa mereka akan tinggal sampai senja,
Setelah itu dia akan membawanya ke polisi negara bagian. Dia juga mengungkapkan bahwa dia bermaksud meninggalkan tempat ini dan memulai hidup baru. Setelah mendengar perkataannya, Sawyer mengembalikan garpu taman yang telah diambilnya, tetapi Lowell menyuruhnya untuk menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Tiba-tiba, ketika mereka sedang berbincang, saudara-saudaranya menyerbu masuk dan terkejut melihat gadis itu. Hollister menuduh sepupunya berkhianat, dan menuntut Sawyer untuk ikut dengannya. Namun, Lowell mencoba menenangkannya, mendesaknya untuk duduk dan berbicara terlebih dahulu. Dia juga meminta Sawyer untuk menyiapkan kopi untuk semua orang. Lowell kemudian memberitahu saudara-saudaranya bahwa dia telah menyandera Sawyer, dan menyuruhnya melakukan segala macam pekerjaan. Saat mereka berbicara, Sawyer diam-diam menuangkan larutan amonia anhidrat dari cangkir kopi, dan memanaskannya dalam microwave. Untuk mempertahankan aktingnya, Lowell mengklaim bahwa dia telah melatih Sawyer dengan baik dan memerintahkannya untuk duduk di pangkuannya. Melihat ini, Hollister merasa geli, tetapi Beck menyadari ada sesuatu yang salah di dalam microwave. Sebuah ledakan besar terjadi, menewaskan Beck seketika, sementara Sawyer dan Lowell berhasil melarikan diri dari trailer, tetapi yang terakhir terluka parah. Sawyer mendesaknya untuk ikut dengannya, tetapi dia bersikeras tidak bisa datang, dan memberinya petunjuk ke jalan terdekat. Saat dia melarikan diri, Hollister yang terbakar parah muncul dari reruntuhan, dan mencoba menembaknya, tetapi Lowell campur tangan dan menangkapnya dari belakang. Para sepupu terlibat dalam perkelahian yang brutal. Namun, tepat saat Lowell hendak menghabisi Hollister, Doyle tiba entah dari mana datang menembaknya. Hollister merasa lega. Namun itu tidak berlangsung lama karena Sheriff dengan dingin juga menembaknya. Pada adegan berikutnya, Sawyer akhirnya muncul dari hutan setelah berlari beberapa saat, dan lega melihat mobil polisi. Sayangnya, ternyata dia dijemput lagi oleh Doyle, yang tidak dikenalnya. Dia menceritakan semuanya padanya, bagaimana dia diserang oleh dua pria di jalan, dan bagaimana Lowell menyelamatkannya dan menyembunyikannya. Dia juga menyatakan bahwa ketiga pria itu bekerja untuk orang lain, tetapi dia tidak pernah melihat wajahnya. Sawyer kemudian bertanya pada Doyle, apakah dia tidak akan memanggil bantuan atau kembali untuk membantu Lowell. Jadi, dia mengatakan padanya untuk tidak khawatir, sambil menegaskan bahwa dalam situasi ini, dia adalah kepala suku dan dia adalah orang India. Mendengar hal ini, Sawyer terkejut, karena ini adalah kalimat yang sama persis yang dia dengar diucapkan bos Lowell di luar trailer. Tak lama kemudian, Doyle tiba-tiba menghentikan mobil, dan memberitahu Sawyer bahwa mereka akan berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanan. Gadis malang itu tidak punya pilihan lain, selain menurutinya. Doyle kemudian membawanya ke sungai, di mana Sawyer memohon padanya untuk tidak melakukan ini. Namun, Sheriff yang korup itu segera menjambak rambutnya, dan mulai menenggelamkannya. Pahlawan wanita kita bertarung dengan sekuat tenaga, tetapi laki-laki itu dengan mudah mengalahkannya. Sebagai upaya terakhir, Sawyer menggunakan garpu taman yang dia sembunyikan sebelumnya dan menyerangnya. Dia menusuknya di kaki, wajah, dan dada, hingga akhirnya dia meninggal dan terbawa arus sungai. Dalam adegan terakhir, Sawyer dengan lelah berjalan kembali ke jalan, dan berangkat ke arah yang diinstruksikan Lowell padanya. Seperti biasa, polisi datang terlambat ke pesta dan mulai mengikutinya, tetapi gadis malang itu terlalu trauma untuk bereaksi atau bahkan berteriak minta tolong kepada polisi dan film berakhir di sini. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap film terbaru di channel ini. Pilih tanda like bila suka video ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di rekap film lainnya.